Halo guys, masih bersama gua Denny di channel Capek Ngoding. Kali ini gue mau sharing tentang common widget lagi ya. Jadi tutorial ini akan menjadi versi 3.1 gitu. Setelah kita mengeksplor tentang common widget di 3.0 ya sebenarnya cukup membosankan ya. Tapi ya teman-teman perlu tahu sih widget-widget basic di Flutter gitu yang paling sering dipakai karena kalau kita nggak basicnya itu nggak ada ya susah gitu. Ke depan tuh akan susah kayak gitu sih gitu. Sama kayak pemain bola aja kali ya. Pemain bola kan basic passingnya tuh harus bener dulu gitu supaya ketika main di liga profesional gitu kan dia mainnya lebih bagus gitu. Jadi harus kuasai dulu nih basicnya. Nah di Flutter juga kayak gitu ya. Nah sekarang setelah kita menguasai basicnya gitu kan, sekarang kita coba membuat UI-nya lebih cepat lagi gitu dengan snippet gitu. Nah, sebelum ini mungkin saya akan membahas sedikit dulu ya tentang dua widget. Oke, sebelum kita ini ya coba pakai snippet untuk bikin common widget dengan cepat gitu kan. Nah, gue mau sharing dulu nih soal dua widget baru nih. Ada text field sama button. Ada text field dan button. Kalau text field itu widgetnya intinya untuk terima inputan sih kayak gitu. Nah teman-teman nggak usah pusing cara buatnya gimana gitu kan. Teman-teman tinggal ketik ini aja text field, oke, text field tab. Nah jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah hasilnya seperti ini text fieldnya gitu. Jadi ketika nanti ke depan teman-teman mau bikin text field, pakai aja snippet itu gitu text field. Nah isinya apa? Isinya ya seperti ini gitu. Di sini apa ya? Teman-teman bisa atur default value-nya, initial value ya. Lalu bisa atur labelnya. Di sini saya pakai label name. Lalu bisa ini ya, bisa atur helper text-nya nih yang di bawah. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, untuk mengambil value-nya, teman-teman cukup ambil ini yang di on change ini kan ada value-nya. Nah, ini value si text field-nya gitu. Teman-teman cukup ambil seperti ini. Kita coba ya. Misalnya jadi John Doe gitu. Gak muncul. Mungkin di lock kali ya. Saya coba lock. Nah, seperti itu ya. Jadi cara ngambil ingat aja kalau bikin text field pakai snippet text field, oke. Cara ambil value-nya di sini di on change gitu kan. Nah, initial value-nya ada di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Lalu ada lagi namanya button. Oke. Bikin tombol gak usah pusing, teman-teman ketik aja gini, button, oke, tap, boom. Jadi tombol jadi sebuah tombol gitu kan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin dari snippet aja sebenarnya kita udah tahu sih. Oh ini ngatur warnanya seperti ini gitu bentuknya ya. Primary ini warna apa? Warna ini misalnya kita ganti jadi red. Nah ini cara ganti warnanya seperti ini gitu. Ganti teksnya ya ini. Download misalnya seperti itu gitu. Nah eh kalau teman-teman mau bikin bentuk lain dari tombol gitu kan. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Oh bentar, sebelum itu ini ya. Di sini ada event on press ya. Nah ini akan sering teman-teman pakai event ini gitu. On press. Jadi ini tuh event yang dipanggil ketika teman-teman klik buttonnya gitu. Misalnya di sini saya ngeprint aja deh hello hello Flutter. Nah seperti ini misalnya, oke, klik. Nah seperti itu ya. Jadi ada sebelum lanjut ada apa? Seperti ini ringkasannya. Ada yang namanya text field untuk menerima inputan, oke. Untuk mengatur nilai defaultnya pakai yang initial value yang ini. Untuk mengambil nilainya, teman-teman ambil dari ini, event on change. Oke, seperti itu ya. Lalu ada lagi button. Oke, button itu pakai snippet button. Kayak gitu ya. Di button itu kita bisa atur warnanya. Oke. Lalu bisa atur teksnya seperti ini. Oke. Lalu di button itu ada eventnya, on press. Jadi teman-teman bisa tambahin tuh logika ketika apa? Logik ketika diklik itu mau ngapain gitu. Entah mau pindah halaman, entah mau melakukan sesuatu. Nah, di situ nambahinnya kayak gitu ya. Nah,
Oke. Nah, eee, sekarang teman-teman, masuk ke sini nih ke common widget. Nah, di sini udah ada dokumentasi untuk bikin, button-button di Flutter kayak gitu, dengan apa ya, dengan desain yang berbeda-beda gitu. Nah, ini misalnya button yang tadi kita pakai button gitu yang biasa kan. Ada lagi namanya button stadium. Nah, seperti itu. Ini kita bikin button tapi dia, apa, bentuknya tuh seperti itu gitu ya. Lalu ada lagi button radius. Button radius, nah bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini gitu. Nah, button button radius ini bisa kita atur ya si radiusnya. Ini kan defaultnya 12 ya. Bisa kita ganti sesuai kemauan kita gitu. Misalnya saya ganti jadi 30. Nah, seperti itu. Ya ini kalau kita ganti 30 ya mirip-mirip jadi stadium sebenarnya gitu ya. Jadi ketika teman-teman apa nggak pengen atur radiusnya pakai button stadium aja seperti itu. Lalu ada lagi button. Nah, ini hanya beda bentuk aja ya teman-teman. Bentuknya seperti ini gitu. Button beveled. Oke. Lalu ada lagi button outline. Nah, ini dia button outline. Nah, ini penulisannya beda dengan yang di atas ya. Nah, ini itu kode cara bikin outline button di Flutter gitu. Nah, ini kodenya seperti ini. Kenapa kodenya seperti ini ya? Ya karena memang dari developernya seperti itu gitu. Nah, teman-teman di sini saran saya cukup hafalkan ini. Cukup gunakan snippet yang di sini gitu. Jadi dengan memanfaatkan snippet ini ya, jadi teman-teman tuh ketika pengen bikin button outline, ya tinggal panggil aja button outline gitu. Bahkan teman-teman nggak perlu tahu kodenya tuh kayak gimana gitu. Yang penting teman-teman tahu cara memodifikasinya. Nah, makanya itu teman-teman basic logika berpikirnya tentang widget di Flutter itu harus harus kuat gitu ya. Kayak kayak tadi nih, oh ini nama widgetnya. Oh dia punya properti apa? Teman-teman lihat nih, propertinya ada apa aja gitu kan. Lalu juga begitu dengan event ya. Ini kan event di Flutter itu kan biasanya dimulai dengan on ya. Ketik aja on. Nah, ini teman-teman langsung tahu nih, oh di sini ada event on focus change, on hover, on long press, nah seperti itu sih. Gitu ya. Lalu ada lagi nah ini outline button sama ya seperti di atas ada macam-macamnya. Nanti teman-teman coba aja sendiri ya. Di sini saya nambahin outline yang stadium sama radius. Oke. Nah, lalu ada lagi saya tambahin di atas ya. Button yang ada ikonnya gitu kan. Button yang ada ikonnya. Oke. Teman-teman pakai snippet button icon tab boom. Nah, jadi ketika ke depan ini teman-teman butuh button yang ada ikonnya, pakai aja snippet ini gitu. Nah, kodenya seperti apa ya? Kodenya seperti ini gitu di Flutter. Seperti itu gitu ya. Lalu teman-teman pengen ubah ke bentuk kayak yang lain gitu ya. Kita pakai aja button icon yang mana nih? Yang stadium gitu kan misalnya. Mau pakai yang apa? Yang radius. Nah, ini bisa juga. Nah, seperti itu sih bentuknya ada 4 ya yang disediakan snippet. Seperti itu gitu. Begitu juga dengan outline ya. Teman-teman kalau lihat di situ ada button icon radius. Nah, sorry. Maldo boleh. Button icon, oke ini agak panjang ya. Outline stadium misalnya. Nah, seperti itu gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ya snippet ini gitu. Nah, lalu ya ini basic Flutter ya, common widget di Flutter ya yang kita bahas di 3.0. Salah satunya image gitu. Nah, ini teman-teman pakai aja snippet kalau nggak hafal gitu. Snippetnya apa tuh di situ? Image ya. Ya udah ketik aja image tab. Nah, jadi boom. Oke. Nah, seperti itu. Gampang banget ya. Lalu teman-teman mau ngambil image-nya dari aset gitu kan. Nah, panggil aja image aset. Boom, jadi. Nah, seperti itu gitu. Duh, gampang banget ya di Flutter. Oke, lalu ada lagi yang sering dipakai tuh icon ya. Icon. Teman-teman mau bikin icon misalnya. Pakai aja snippet icon sini tab seperti ini. Oke.
Lalu teman-teman mau bikin icon tapi sumbernya tuh udah digambar gitu. Nah, ada yang seperti ini ya. Jadi kadang-kadang itu icon di Flutter itu dia ngambil source dari gambar gitu, entah di network atau di asset gitu. Nah, di sini kita coba. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ngambilnya dari network seperti itu ya. Oke, nah kalau pengen diganti ke aset biasanya kayak gini doang sih, diganti ke aset image. Nah, ini tinggal masukin alamat asetnya gitu ya. Oke. Lalu ada lagi di sini ada apa lagi? Kita lihat. Oh, ada icon button nih. Nah, ini teman-teman bikin icon gitu kan, tapi pengen teman-teman klik gitu. Ya kan? Ini bisa pakai icon button. Nah, biasanya ini juga dipakai di sini, teman-teman. Nih, misalnya ya. Saya bikin icon button. Nah, seperti ini. Ini bisa dipakai di atas ya, di up bar. Misalnya saya bikin tombol save. Nah, seperti itu ya. Oke. Lalu ada lagi udah ya. Oh, icon image button. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau bikin icon tapi dia tuh dari gambar gitu. Entah dari jaringan atau aset. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa diklik. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, lagi-lagi eventnya itu ya ini on press gitu. Nah, ini tinggal teman-teman tambahin ketika on press itu pengen ngapain kayak gitu gitu. Jadi sekali lagi basic logika berpikir dari widget di Flutter-nya harus dikuatin gitu ya. Berarti kayak kayak ini oh ini nama widgetnya icon button gitu. Oh ini yang ada on-onnya nih eventnya gitu kan. Nah, selain dari ini biasanya ya propertinya. Nah, ini kayak icon button ini propertinya ada apa sih? Oh, dia ada icon, oh dia punya bisa diatur warnanya, icon size dan sebagainya. Nah, dengan coding kayak gitu aja teman-teman bisa ini sih, bisa bisa apa? Bisa coding bahkan tanpa baca dokumentasi mungkin ya, kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi jangan ya, jangan coding tanpa baca dokumentasi ya. Kadang ya tetap perlu kita baca dokumentasi kayak gitu. Oke. Apalagi ya? Oh ya, text field ya. Ini soal button button icon udah selesai ya snippetnya bahasannya. Nah, sekarang gini nih. Sekarang bos apa nih? Oke, nah sekarang kita mau bahas text fieldnya nih yang tadi tuh. Nah, kan cara bikinnya kayak gini kan, text field. eh Isi kodenya apa? Saya sih cukup yakin ya teman-teman tuh sebenarnya tahu sih isinya kalau dilihat dari sini doang tuh udah kelihatan ya itu angka 20 di situ apa. Itu kan udah jelas ya. Itu tuh apa gitu propertinya max length gitu kan. Nah, jadi kita misalnya pengen bikin text field yang lain gitu, yang disediakan snippetnya. Kita lihat dulu nih. Misalnya di sini saya lihat text field ya. Kita ketik aja text field, oke. Nah, dia ini punya apa gitu? Oh, dia punya text field email. Text field email kita coba. Oh, jadi kayak gitu ya. Ini kalau mau bikin text field email, kalau teman-teman gabut banget gitu kan, nggak tahu desainnya apa, udah pakai aja itu gitu. Pakai aja. Toh ini juga sebuah referensi gitu kan. Karena kan pada akhirnya ketika teman-teman pengen bikin yang seperti ini, teman-teman nyari di Stack Overflow gitu. Ya ujung-ujungnya teman-teman dapat referensi gitu. Nah, ini juga teman-teman seperti mendapat referensi juga gitu. Sekarang misalnya password ya. Nah, teks password. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk untuk menerima password gitu. Ya gampang banget ya. Nah, sampai sejauh ini sih teman-teman seharusnya udah bisa bikin form login UI-nya ya. Seharusnya bisa bikin 3 sampai 10 detik sih ya. 3 sampai 10 detik lah. Teman-teman seharusnya udah bisa tuh bikin bikin formnya. Oke, lalu ada lagi di sini yang sering dipakai ya. Nah, ini biasanya di atas nih. Text field search. Nah, ini sering dipakai juga. Nah, seperti ini. Oke, ini backgroundnya nggak kelihatan ya. Saya buat jadi warna merah kali. Nah, seperti itu. Nah, ini bentuk text fieldnya seperti ini ya. Bentuk search text fieldnya. Nah, ini itu sebenarnya bentuk lain dari text field gitu. Nah, cara buatnya kayak gimana? Ya, teman-teman bisa lihat nih kodenya gitu. Dari hasil generation snippetnya. Nah, kalau di sini kita lihat
lagi-lagi nih sebenarnya cuman pakai common widget di Flutter gitu. Di sini pakai row, ada icon, dikasih padding, nah terus dikasih expanded. Nah, ini yang baru kita pelajaran nih. Diisi dengan text field expandednya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kayak gitu. Lalu misalnya teman-teman mau bikin yang lain lagi nih. Nah, ini ada dua desain ya yang disediain snippetnya. Text field search 2. Boom. Jadi ya. Nah ini beda di background doang sih, yang tadi agak abu ya. Kayak gitu sih teman-teman ya. Oke. Lalu text field ada lagi kah? Coba ya kita lihat lagi shortcutnya. Ini shortcut ini akan ditambahin terus sih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ngikutin update YouTube, setidaknya dengan apa ya? Dengan ketik text fieldnya text field underscore tuh nanti update-nya sih teman-teman bisa lihat di situ gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini ada text field radius. Nah, ini sering juga dipakai ya sama teman-teman developer desain text field yang kayak gini gitu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, seperti itu. Desainnya ada apa? Labelnya ada di atas ini. Seperti itu ya. Cukup sih ya masalah text field button. Nah, sekarang saya mau bahas tentang kontainer nih. Oke, kontainer. Nah, kita di 3.1 nih kita power up lah apa cara bikin kontainernya ya. Nah, kalau bikin kontainer itu di sini kita lihat ya, kontainer. Oke. Nah, di sini udah ada ini sebenarnya, udah ada apa? Kontainer apa? Yang udah apa ya namanya? Pre-made container lah semacam itu ya. Jadi kayak teman-teman nih mau bikin kontainer yang ada radiusnya, teman-teman pakai aja snippet contract. Ini kita ganti putih dulu ya. Nah, teman-teman pakai aja snippetnya itu contract gitu, kontainer dengan radius, maksudnya seperti itu gitu ya. Lalu kayak misalnya teman-teman pengen kasih jarak pakai 120 ya. Lalu teman-teman misalnya pengen kontainer yang ada gambarnya gitu. Pakai aja nih image, image, oke? Pelan-pelan ya. Nah, image. Dah jadi gitu. Nah, ini akan teman-teman sering pakai juga. Jadi misalnya teman-teman bikin kontainer dari awal ya, nggak pakai snippet nih kita bikinnya, kontainer kayak gini. Lalu teman-teman pengen nambahin tinggi dulu deh, nambahin tinggi dulu. Nah, teman-teman pengen nambahin box decoration. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Decoration, tab. Sorry, salah. Ini ada dua ya decorationnya. Kita pakai yang nggak ada titik duanya nih. Nah, yang ini nih. Nah, itu kalau teman-teman lihat ini dari Flutter Hyper Extension ya. Tab seperti ini, oke. Lalu gini, let's say kita nggak tahu nih si properti si text field itu apa gitu. Katakanlah kita nggak tahu lah, kita cuma tahu warna gitu misalnya ya. Kita cuma tahu warna misalnya. Nah, seperti ini. Nah, katakanlah kita pengen gimana sih ini ngatur radiusnya gitu. Teman-teman ketik aja radius tab. Nah, itu kodenya seperti itu. Gitu. Lalu teman-teman pengen nambahin gradient. Oke, ketik aja gradient. Boom, jadi. Nah, seperti itu. Jadi kontainer dengan gradientnya ya. Seperti itu. Teman-teman mau nambahin shadow. Teman-teman nggak tahu kan ini kodenya apa gitu kan di Flutter. Ketik aja shadow dulu. Shadow. Oke, ini perlu ini ya, konstannya perlu dihapus. Nah, ini nggak kelihatan karena harus apa ya? Harus kita ganti dulu warnanya putih. Nah, gradientnya kita hapus nih sekarang ya. Kita pengen lihat nih shadownya kelihatan nggak sih? Nah, ini udah ada shadownya nih, cuman nyatu karena backgroundnya kan di sini putih juga ya. Kita ganti ke gray 200 dulu. Nah, seperti itu gitu. Jadi teman-teman ketika mau bikin shadow gitu kan, ketik aja shadow gitu. Langsung jadi. Nah, setelah jadi ya tinggal dimodifikasi seperti itu ya. Lalu teman-teman mau nambahin apa? Mau ngatur decoration image itu gambar dari kontainer gitu, semacam background image dari kontainer. Teman-teman ketik aja ini. Decoration image, tab. Boom. Jadi. Nah, seperti itu ya. Jadi ke depan ketika teman-teman bikin kontainer, coba aja ketik dulu nih yang mau dibikin apa gitu, gradient, radius gitu kan, shadow.
Lalu kayak tadi tuh decoration image kayak gitu. Nah ini dokumentasinya juga teman-teman bisa lihat di sini ya. Seperti itu. Habis itu udah sih cukup ya. Semoga materi kali ini bermanfaat ya, dan teman-teman harapannya mulai bisa kayak bikin form itu dengan cepat tuh kayak gimana gitu kan. Minimal login lah. Bikin login kan bisa pakai shortcut tadi gitu kan, pakai snippet text field underscore email, text field underscore password gitu kan. Buttonnya terserah sih, mau button icon atau button icon outline gitu. Atau button stadium, bebas sih ya, desainnya seperti apa gitu kan. Nanti setelah jadi UI-nya teman-teman coba tuh link pindah navigasi gitu kan ke halaman lain, nah kayak gitu ya. Nah itu navigasi nanti dibahas ya di mana, di versi berapa, 7.0 apa 0 gitu, 7.0 atau 6.0 saya lupa gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Thanks waktunya.